Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai ISAK 35. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Anissa binti Rehatul Jana NPM 18, Devi Julia Fitriani NPM 30, Riyadatul Aisy NPM 62, Bisma Ainun Pradana NPM 87, dan yang terakhir Azizah Zulistianingsih NPM 200. Ya, penjelasan pertama terkait sejarah PSAK entitas nirlaba. Dapat diketahui bahwa pada tanggal 23 Desember 1997, DSAK IAI pertama kalinya menerbitkan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba. Kemudian, pada tanggal 8 April 2011 terjadi perevisian akan PSAK 45 tersebut, hingga menjadi rujukan utama lembaga yang tidak berorientasi laba dalam penyajian laporan keuangan. Dan hal tersebut direalisasikan pada tanggal 26 September 2018 bahwa PSAK 45 dicabut dan penerbitan eksplosur draft ISAK 35. Selanjutnya, pada tanggal 31 Oktober 2018, eksplosur draft ISAK 35 itu dipublikasikan dan akan menerima tanggapan hingga 31 Oktober 2019. Lalu, tepat pada tanggal 11 April 2019, DSAK IAI mengesahkan ISAK 35 dan diberlakukan efektif pada tanggal 1 Januari 2020 bahwa PSAK 45 telah dicabut dan digantikan oleh ISAK 35. Dan hal ini menandakan bahwa PSAK 45 sudah tidak boleh dipergunakan lagi. Proses revisi signifikan mencari arah baru. Pada tanggal 2018, DSAK IAI telah mengesahkan ISAK 35, yang mana membahas mengenai penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba, yang direncanakan akan berlaku efektif per 1 Januari 2020. Sebagai gambaran, sebelumnya telah ada PSAK 45 yang membahas mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang dapat digunakan oleh yayasan atau organisasi nirlaba untuk melakukan pelaporan keuangan. Namun demikian, dalam praktiknya PSAK 45 malah membingungkan karena adanya pengaturan penyajian laporan keuangan yang berbeda dalam kelompok standar yang sama. Di sini kita tidak banyak membahas mengenai latar belakang, kita akan berfokus pada perubahan apa yang perlu diantisipasi oleh yayasan atau entitas non-laba dengan berlakunya ISAK 35 nantinya. Beberapa perubahan yang dapat diidentifikasi adalah yang pertama, perubahan istilah terjemahan atas kata not for profit sebelumnya dalam PSAK 45 diterjemahkan sebagai nirlaba. Namun kemudian dirubah oleh DSAK IAI dalam ISAK 35 menjadi non-laba dengan dasar bahwa sesungguhnya aktivitas utamanya tidak berorientasi mencari laba, namun bukan berarti tidak menghasilkan laba. Kemudian yang kedua mengenai ruang lingkup objek ISAK 35, yakni terdiri dari entitas berorientasi non-laba terlepas dari apapun bentuk hukumnya. Kemudian yang kedua ditetapkan juga oleh entitas yang menerapkan SAK etap. Kemudian yang ketiga, ISAK 35 hanya mengatur mengenai penyajian laporan keuangan sehingga ketentuan akuntansi lain yang dilakukan oleh entitas non-laba tersebut mengacu pada SAK atau SAK etap masing-masing yang relevan. Kemudian perubahan yang ketiga ini mengenai kebebasan untuk melakukan penyesuaian terhadap beberapa hal sesuai dengan kondisi entitas non-laba tersebut, diantaranya yang pertama, penyusunan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan. Yang kedua, penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tidak ada pengaturan ketentuan transisi yang diatur khusus pada ISAK 35. Dan rencana tanggal efektif adalah per 1 Januari 2020 dengan berlakunya ISAK 35, maka PSAK 45 akan dicabut dan tidak berlaku lagi. Selanjutnya yaitu mengapa PSAK 45 digantikan dengan ISAK 35. DSK telah mengganti PSAK 45 dengan ISAK 35 melalui PPSAK 15. Pernyataan pencabutan SAK ini bukan karena ingin mengkerdilkan entitas non-laba, tapi justru ingin memberikan perhatian lebih kepada PSAK 45 yang sudah terlalu lama tidak direview oleh DSAK. Pada prinsipnya, acuan penyusunan laporan keuangan, seluruh entitas harus memilih salah satu dari yang ketiga, yaitu SAK berbasis IFRS, SAK etap, atau SAK EMKM. Semuanya menyesuaikan karakteristik dan entitasnya, termasuk entitas non-laba juga harus memilih salah satu dari 3 SAK tersebut. Dengan demikian, ruang lingkup PSAK yang pertama secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas dengan aktivitas non-laba.
Namun, PSAK 1 tidak menyediakan pedoman bagaimana entitas dengan aktivitas non-laba menyajikan laporan keuangannya. PSAK 1 atau SAK etap lebih dominan membahas bagaimana penyajian laporan keuangan entitas berorientasi kepada laba, sehingga perlu penyesuaian lebih lanjut jika entitas non-laba ingin menyajikan laporan keuangan. ISAK 35 diterbitkan pada rangka memberikan panduan kepada entitas atau non-laba dalam penyajian laporan keuangan. Proses penerbitan ISAK 35 bersamaan dengan proses pencabutan PSAK 45, yaitu disahkan pada 11 April 2019 dan berlaku efektif 1 Januari 2020. PSAK 45 dicabut dan diganti oleh ISAK 35. Nah, perlu pertimbangan bagaimana PSAK 45 digantikan dengan ISAK 35. Nah, yaitu secara umum penyajian laporan keuangan versi ISAK 35 dan PSAK 45 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Setidaknya ada 4 hal yang perlu disesuaikan oleh entitas yang sebelumnya menyajikan laporan keuangan versi PSAK 45, yaitu yang pertama klasifikasi aset neto. Dalam PSAK 45, sumber daya diklasifikasikan ke dalam 3 pos, yaitu aset neto tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen. Sedangkan dalam ISAK 35 hanya membagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu dengan pembatasan dan tanpa pembatasan. Yang kedua, judul laporan keuangan. Jika dalam PSAK 45 dikenal dengan istilah laporan aktivitas yang memuat informasi pendapatan dikurangi beban sama dengan surplus atau defisit, tahun berjalan lalu ditambah saldo awal dengan saldo akhir. Sedangkan pada ISAK 35 disebutkan bahwa laporan penghasilan komprehensif yang hanya memuat informasi sampai surplus atau defisit tahun berjalan. Lalu yang ketiga ada laporan aset perubahan aset neto. Pada PSAK 45, laporan perubahan aset neto hanya sebagai alternatif, sedangkan pada ISAK 35 merupakan bagian dari jenis laporan keuangan entitas non-laba. Yang keempat ada penghasilan komprehensif lainnya. Pada ISAK 35, mengakomodir penghasilan komprehensif lain dalam penyajian laporan keuangan, terutama untuk entitas yang menjadikan SAK berbasis IFRS sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Draft Exposure Amandemen PSAK 1, penyajian laporan keuangan tentang judul laporan keuangan. DE Amandemen PSAK 1 merupakan penyesuaian beberapa paragraf dalam PSAK 1 penyajian laporan keuangan yang sebelumnya tidak diadopsi dari IA 1 Presentation of Financial Statements menjadi diadopsi. DE Amandemen ini membuka opsi yang memperkenankan entitas menggunakan judul laporan selain yang digunakan dalam PSAK 1. DSAK IAI melihat pernyataan yang mengatur penyajian laporan keuangan yang berbeda dalam kelompok standar atau tier yang sama dapat menimbulkan inkonsistensi pengaturan serta ketidakjelasan tentang batasan ruang lingkup antara PSAK 1 dan PSAK 45. Ruang lingkup PSAK 45 berlaku untuk entitas berorientasi non-laba, sedangkan ruang lingkup PSAK 1 dipahami seolah-olah hanya berlaku untuk entitas bisnis berorientasi laba. PSAK 1 paragraf 5 menyatakan bahwa pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis sektor publik. Jika entitas dengan aktivitas non-laba di sektor swasta atau sektor publik menerapkan pernyataan ini, maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri. Dengan demikian, ruang lingkup PSAK 1 secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas dengan aktivitas non-laba. Namun demikian, PSAK 1 tidak menyediakan pedoman bagaimana entitas dengan aktivitas non-laba menyajikan laporan keuangannya. Selanjutnya, draft exposure interpretasi standar akuntansi keuangan 35. DE ISAK 35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. DE ISAK 35 merupakan interpretasi dari PSAK 1 paragraf 5. Berikutnya, dalam draft exposure ini memiliki 4 latar belakang. Di antaranya adalah pertama, PSAK 1 menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba. Jika entitas dengan aktivitas non-laba menerapkan PSAK 1, maka perlu menyesuaikan deskripsi. Kedua, ruang lingkup PSAK secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas dengan aktivitas non-laba. Ketiga, PSAK 1 tidak menyediakan pedoman penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Dan yang keempat, entitas berorientasi non-laba berbeda dalam cara memperoleh sumber daya, tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik tidak sebandingkan dengan sumber daya yang diberikan. Untuk ruang lingkupnya,
Yang pertama, berlaku untuk entitas berorientasi non-laba terlepas bentuk badan hukumnya. Kemudian juga berlaku untuk etap. Dan yang terakhir diterapkan khusus untuk penyajian laporan keuangan. Terkait permasalahan, interpretasi ini itu membahas bagaimana entitas berorientasi non-laba membuat penyesuaian. Di antaranya yang pertama ada deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan, dan yang kedua, deskripsi yang digunakan dalam laporan keuangan itu sendiri. Untuk interpretasinya, yaitu penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba disusun dengan memperhatikan persyaratan, struktur laporan, dan persyaratan minimal yang diatur dalam PSAK 1. Kemudian, entitas berorientasi non-laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan, misal pembatasan sumber daya. Berikutnya, entitas berorientasi non-laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan, misal judul laporan perubahan aset neto untuk mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangan. Berikutnya, entitas berorientasi non-laba tetap mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menyajikan laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, sehingga tidak mempengaruhi kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Untuk tanggal efektif, di sini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Selanjutnya, dasar kesimpulan. Dasar kesimpulan melengkapi, namun bukan bagian dari ISAK 35. 1. Dalam satu standar dengan tiar yang sama, mengatur penyajian laporan keuangan yang berbeda, menunjukkan inkonsistensi peraturan, atau PSAK 1 dan PSAK 45. Ruang lingkup PSAK 1 dipahami seolah-olah hanya berlaku untuk entitas berorientasi laba. Kedua, PSAK 1 menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis sektor publik. Jika entitas berorientasi non-laba dapat menyesuaikan deskripsi beberapa pos. Ruang lingkup PSAK 1 secara substansi mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan dengan aktivitas non-laba. 3. EBNL dan EBL berbeda dalam memperoleh sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang seimbang. Konsep pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk hal yang serupa lebih tepat merujuk pada pengaturan yang sudah ada dalam SAK dan SAK etap. Dasar kesimpulan ruang lingkup dan permasalahan. ISAK 35 memberikan pedoman penyajian laporan keuangan pada EBNL. Berlaku juga untuk SAK etap. Tidak memberikan definisi atau kriteria untuk membedakan EBNL dan EBL. Entitas melakukan penilaian sendiri untuk menentukan apakah EBL atau EBNL. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, apakah sumber daya yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan? Kedua, menghasilkan barang atau jasa tanpa tujuan memupuk dana, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik. 3. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada EBL. Kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, ditebus, atau kepemilikan tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya pada likuidasi. Selanjutnya, dasar kesimpulan interpretasi. IAS 1 Paragraf 5 mengizinkan EBNL menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan keuangan sendiri. PSAK 1 tidak memberikan penjelasan dan contoh lebih penyesuaian tersebut. Interpretasi dilengkapi contoh ilustrasi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas, dan sekaligus catatan atas laporan keuangan. Contoh dalam interpretasi tidak ditunjukkan untuk mengilustrasikan seluruh aspek dari SAK atau mencakup bentuk yang sesuai untuk EBNL. Contoh dapat berbeda dari kondisi yang terdapat pada EBNL. Nah, kemudian di sini ada contoh ilustrasi. Yang pertama, laporan posisi keuangan menyajikan pos penghasilan komprehensif pada bagian aset neto tanpa pembatasan dan menyajikan pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri. Kedua, laporan penghasilan komprehensif. Ada kolom tunggal, kemudian menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto. Yang ketiga ada laporan perubahan aset neto. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.